Halo semuanya, kami adalah salah satu kelompok dari kelas 3 SIMC dalam mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi. Kami memiliki anggota berjumlah 5 orang, yaitu ada Erik, ada saya sendiri Suryanto, ada Yeskiel, Michelle, dan Aldi. Oke, di bagian abstrak kami menceritakan tentang keseluruhan dari jurnal yang kami buat, yaitu tentang penerapan AI pada furnitur rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengembangan dari penerapan AI pada furnitur yang ada di rumah. Lalu penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, di mana pada metode pengambilan data dilakukan dengan literatur review, artinya mengambil data-data dari jurnal-jurnal sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses dari penerapan AI yang digunakan untuk furnitur rumah. Kata-kata kunci yang kami buat yaitu penerapan AI dan furnitur. Berikutnya akan dijelaskan oleh Aldi tentang pendahuluan. Oke, saya Aldi akan menjelaskan bagian pendahuluan. Seiring perkembangan zaman terhadap banyak teknologi yang berkembang pesat yang dapat menjangkau hingga ke setiap sisi kehidupan manusia. Dampaknya yang dapat dirasakan bervariasi, mulai dari kegiatan serius seperti pendataan karyawan kantor, mengerjakan tugas sekolah hingga aktivitas hiburan seperti bermain game maupun menonton film. Kecanggihan teknologi semakin terasa ketika muncul AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Contoh singkatnya yaitu menanamkan AI pada robot agar dapat menghindari serangkaian rintangan dengan bantuan sensor yang dikendalikan oleh AI tersebut. Sensor yang dikendalikan oleh AI tersebut, perkembangan AI pada dewasa ini juga semakin terasa ketika hadirnya IoT. Contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari seperti smartwatch yang selalu menampilkan aktivitas jasmani, kesehatan, dan mengingatkan kepada pemilik untuk hadir dalam sebuah kegiatan yang tercatat pada handphone pemilik berkat koneksi internet. Di sekitar kita juga terdapat berbagai macam teknologi IoT. Contohnya handphone yang kita gunakan sehari-hari, smartwatch, smart TV, dan lainnya. Tidak jarang juga kita dapat mengidentifikasi secara mudah AI sekitar kita. Contohnya filter foto pada Instagram dan TikTok, Cortana pada sistem operasi Windows, Siri pada sistem operasi berbasis Apple, dan Smart Assistant yang ada di perangkat masing-masing, dan masih banyak lagi. Tetapi jarang kita melihat perpaduan antara kecerdasan buatan dan Internet of Things menjadi satu kesatuan dalam keseharian terutama perawatan rumah tangga. Ada beberapa ide yang terlintas ketika memikirkan cara untuk memadukan kedua komponen tersebut dalam perawatan rumah tangga, seperti sebuah software yang dapat mendeteksi keadaan seseorang yang tertidur dan dapat menyesuaikan keadaan lingkungan orang tersebut agar dapat tertidur dengan terlelap, meskipun hanya tidur di atas sebuah sofa. Akan tetapi pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, telah mengimplementasikan keduanya dalam rumahnya, sebuah sistem smart house assistant yang diberi nama Jarvis yang dapat menerima perintah Mark di setiap rumahnya dan kapanpun Mark inginkan hanya dengan perintah suara. Akan tetapi Mark juga mengatakan bahwa Jarvis masih dalam tahap pengembangan. Dalam hal ini, pendapat penulis dalam konteks penerapan AI pada furnitur rumah merupakan penerapan yang sungguh berguna untuk meningkatkan efisiensi kehidupan manusia, baik dalam fleksibilitas serta kenyamanan manusia tersebut. Akan tetapi, balik keuntungan penerapan tersebut juga memiliki risiko penggunaan daya listrik yang berlebihan, serta akan menaikkan tingkat ketergantungan manusia yang dimana hal ini akan berdampak ke dalam
tingkat kemalasan orang tersebut, sehingga orang tersebut akan terkena ketergantungan terhadap teknologi yang bisa membuat ini dampak tidak bagus dalam penerapan AI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rick. Oke, selanjutnya mengenai bahan dan metode. Di sini bahan yang kami gunakan itu adalah penelitian secara data kualitatif. Dengan mengaitkan penelitian sebelumnya dengan pembahasan terkait dengan penelitian ini dengan literatur review yang dikumpulkan menjadi beberapa bagi yang penerapan AI. AI sendiri itu ada acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Thinking humanly dan acting humanly adalah dua definisi yang sangat luas sampai saat ini. Bahkan pemikiran manusia yang di luar rasio, yakni refleks dan intuitif, belum dapat ditirukan oleh komputer. Dengan demikian, kedua definisi ini dirasa kurang tepat untuk saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeskiel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil. Maka dari itu, penerapan AI pada peralatan rumah tangga sangatlah inovatif, sehingga memudahkan dalam menggunakan dan mengontrol peralatan-peralatan elektronik rumah. Dikarenakan kehidupan rumah tangga pada zaman sekarang yang sangat membutuhkan mobilitas tinggi, di mana rata-rata keluarga suami istri bekerja di luar, sehingga tidak mengurangi waktu di dalam rumah, sehingga menimbulkan kelalaian dalam mengontrol peralatan-peralatan di dalam rumah. Nah, di sini kami membahas tentang penerapan-penerapan AI di peralatan rumah. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah penerapan di televisi rumah, di mana AI ditaruh di televisi yang dapat mempelajari kebiasaan sang user dalam menggunakan TV, sehingga pengguna ketika menyalakan TV tersebut sudah memberikan suggestion aplikasi-aplikasi apa saja yang sering digunakan oleh user tersebut, sehingga mengurangi keribetan untuk memilih kategori-kategori secara manual. Dan kemudian contoh kedua, penerapannya pada kulkas. Bagaimana jika kita menerapkan AI di kulkas yang bisa menangkap dengan memakai sensor setiap bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian nanti dari situ kita akan diberikan pilihan-pilihan menu-menu masakan yang bisa kita buat dari setiap bahan-bahan tersebut. Dimana kita tahu pada saat-saat sekarang ini kita malas ataupun sering kehabisan akal dalam memilih menu-menu masakan, sehingga dengan penerapan ini AI tersebut bisa mendetek setiap bahan-bahan tersebut dan mencari ke internet dengan melalui Home Assistant. Kemudian data yang diambil dari internet tersebut dilanjutkan ke HP pengguna. Itu saja untuk di pembahasan di bagian hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michelle. Jadi kesimpulannya adalah penerapan AI menjadi salah satu hal yang digunakan dalam proses pengembangan, yang dimana terkait dengan penggunaan perangkat lunak yang disediakan, sehingga AI bekerja dengan proses dalam merangkai dan mendesain serta mengembangkan pokok-pokok yang dijadikan sebagai rancangan utama sehingga menghasilkan furniture yang sangat memudahkan user. Untuk daily-nya karena untuk dimudahkan oleh AI dengan lewat kontrol dari HP atau remote yang sangat efektif untuk zaman ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.